Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, kita mulai ya, Bu. Im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tenang ya, Bu. Sudah, mudah-mudahan lancar ya, Bu. Di situ mudah-mudahan tidak hujan ya, atau hujan. Alhamdulillah tidak sekarang, Bu. Ah, ya, aman. Bismillah. Kita Bismillah. awali dengan membaca Bismillah. Bersama-sama, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, sekarang saya ingin ngecek pulpennya. Sudah ada belum di situ? Sudah, Bu. Sudah. Alat kertasnya sudah. Sudah. Terus Al-Qur'annya sudah siap. Sudah, Bu. Ya, ya, bahannya sudah di print. Sudah. Ya, nanti tinggal buka-buka ya, Bu. Iya, Bu. Eh, Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk mengawali ini, biar lancar, biar sukses, Ibu baca dulu saja surat ya. Bukan saja ya, Bu. Surat Al-Baqarah ayat 26 sampai 30, Bu. Iya, Bu. Al-Baqarah 26 sampai 30, tolong dibacakan dulu, Bu. Ya, Bu. Sebentar. 26. Sampai 30. Surat Al-Baqarah paling berapa Ya. lembar ya? Iya. Lembar ketiga atau empat ya? Iya. Lembar kedua. Oh, kedua ya, masih Iya. kedua ya. Ya, Iya. 26, 30. Ya, silahkan Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصلى ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تغفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع السماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني زاعل في الأرض خليفات قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Nah, terima kasih Ibu. Terima kasih. Tur.
Turku Malasari. Ini asalnya di SMP ya, Bu? Iya, Bu. Mohon bimbingannya, Ibu. Ya, SMP. Ngajarnya di SMP, Bu. Iya, Bu. Oh ya, ini kalau modulnya rencananya ngajar di kelas berapa ini? Di kelas Pilih 7, kelas Bu. berapa? Di kelas 7. Kelas 7. Iya. Kelas 7 itu berarti awal sesudah SD itu ya? Iya. Setelah Ya. S. Nah, kalau dulu kelas 1 ya, Iya. sekarang kelas 7. Nah, saya tuh produk lama, jadi 7, 8, 9 itu kadang agak mikir ya. Iya. 11, 11, 12. 12, Oh, iya. 13 perguruan tinggi tuh. Ya, materinya apa, Bu? Materinya Tek. menghindari gibah, melaksanakan tabayun. Semester 2, Bu. Oh, kan ya, gibah. Iya. Oh ya, Gibah dan tabayun. iya, gibah dan tabayun. Iya. Menghindari Hmm, gibah, melaksanakan tabayun. itu nanti ini apa? Belajarannya berbasis apa? Materi gibah apa ini tabayun, Iya. ah, itu berbasis masalah dan proyek ya. Iya, Bu. PBL dan PJBL. PBL dan PJBL ya. Yes, iya. PJBL. PJBL itu apa tuh, Bu? Project, Bu. Proyek. Iya. Maksudnya Jadi kalau untuk PJBL itu berupa project, kalau PBL berupa masalah gitu, Bu. kalau materi gibah di Iya. PJBL itu seperti apa itu kegiatannya? Eh, Karena kalau saya tanya ke PJBL, PJBL iya, itu materinya gibah juga PJBL. iya, Bu. Kan sama. Iya, sama. Oh, sama. Sintak PJBL itu gimana, Bu? Sintak PJBL. Eh, Sintak gimana, Bu? Langkah-langkah langkah-langkah pembelajaran berbasis proyek itu Oh, apa saja langkahnya? Satu, dua, tiga, ditulis tidak di modul ajar? Coba dilihat iya. yang Eh, PJBL-nya. dari kompetensi PJBL. awal, Bu. Kegiatan, langkah-langkah Langkahnya. kegiatan pembelajaran berbasis proyek itu kan ada langkah-langkahnya toh. Satu, dua, tiga itu ditulis tidak di situ di modul ajar Ibu. Bentar, Bu. Pertanyaan saya ini jawabannya dari mana? Bagian apa? Ke Ke kegiatan inti coba di iya, bagian kegiatan inti. kegiatan Kegiatan inti. inti PJBL. Kegiatan intinya di sini mengamati, Satu, ya mengamati, terus menyajikan garis besar materi tentang larangan gibah, terus guru memberikan penjelasan, lalu membaca rubrik, Ibu. Lalu setelah itu guru memberikan kata kunci topik yang akan dibahas. Terus guru meminta peserta didik untuk membaca rubrik ikhtiar, kemudian guru meminta peserta didik untuk mulai membahas materi pelajaran. Itu, Bu. sudah. Iya, Kalau langkah-langkah di PBL-nya, kalau di PBL kegiatan intinya apa? bentar, Bu. Langkah-langkah PBL. PBL.
Tahap satu mengorientasi, tahap dua Hmm? mengorganisasi, tahap tiga membimbing, tahap empat Hmm? mengembangkan, dan tahap lima menganalisis. Nah, itu kan PBL. Ya, Kalau PJBL pertama apa? menentukan pertanyaan, Ah, mendesain perencanaan proyek, menyusun ya, jadwal, ya, monitoring dan evaluasi, terus ya, pengujian hasil, dan evaluasi pengalaman. ya. Beda. Iya, Bu, beda. Nah, nanti diubah itu. Oh, kok kok beda kenapa? Tadi belum tahu jawaban. Yang tadi kan tidak seperti itu, Ibu. Ah, Ya, iya, Bu, iya, tidak Bu. tahu? Iya, belum ini. Wah, nanti Ya, nanti seperti di masalah itu. Nah, coba kalau di PBL, coba. Jadi kalau di PJBL nanti juga begitu. Satu, kalau di masalah tadi apa? di Tadi PJBL, satu. Bu, di Ah, di PJBL, PBL, oh di PBL, PBL satu apa mengorientasi, tadi? mengorientasikan peserta Orientasi. didik terhadap masalah. Kalau PJBL, Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Seperti pertanyaan pemantik mungkin ya, Bu. eh, ya Menentukan ya pertanyaan ya, mendasar ya. menentukan Ya, Bu. PJBL, PJBL apa satu? PJBL satu menentukan pertanyaan mendasar. Eh, Ya. Dua, Nah, itu mendesain. Hmm, dua mendesain. ya, perencanaan proyek. Nah, proyeknya apa? Gitu toh. Mau apa itu proyeknya yang didesain nanti apa? Gitu Iya, toh. iya. Nah, itu nanti ditulis di itu Bu, ditulis di modul modul ajar. Hmm, Hanya nanti kontekskan dengan tujuan dan materi. Gitu. iya, Bu. Nah, tadi kan beda tuh yang disampaikan Ibu. Tadi kita tinggal diisi ya Bapak. Kalau coba yang PBL yang sudah ditulis di situ apa? Yang Eh, sudah ditulis di modul ajar. PBL. Nah, PBL yang ditulis modul ajar apa? Oh, untuk tujuannya atau langkah-langkahnya, Bu? Kegiatan intinya. Ini Kegiatan masih di kegiatan inti. Biar Iya, Ibu bisa membedakan. Oh, kalau PJBL itu langkahnya ini. Kalau mm, PBL langkahnya ini. Ya, coba sekarang dibaca di modul Ibu iya, yang itu, PBL. iya, baik. Nah, sesuai tidak dengan yang disampaikan. Ya, coba dibaca saja. Kegiatan Lalu, inti, kegiatan inti ya, ya, dibaca. kegiatan inti mengidentifikasi masalah, yaitu pesan Islam, menjauhi gibah dan menumbuhkan sikap tabayun, disiplin positif, melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Itu, Bu, yang pertama. Sama ya. Satu tadi apa toh? Pertama itu Mengorientasikan, orientasi apa? mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Oh, jadi Eh, masalahnya apa di situ? di sini saya mengidentifikasi masalah, yaitu pesan Islam, menjauhi gibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Oh, menjauhi gibah ya. Ya, Menjauhi gibah. dan menumbuhkan. Terus yang kedua, Yang kedua, di sini itu mengorganisasikan. Nah, untuk kegiatan inti punya saya, Bu, merumuskan hipotesis atau pertanyaan mengenai pesan Islam, menjauhi gibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Merumuskan hipotesis atau pertanyaan.
mengenai pesan Islam menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap Itu apa? tabayun. Arhan. Apa itu tadi? Nomor dua itu apa? Mengorganisasi Meng Mengorganisasi apa? peserta didik untuk belajar. Nah, itu gimana organisasinya itu apa maksudnya itu? Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Itu apa yang dilakukan? Ya, di sini Gimana saya mengorganisir? Eh, hmm, merumuskan Siswanya diapakan itu? punya saya merumuskan hipotesis, Bu, atau pertanyaan mengenai pesan Islam menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Masuk tidak, Bu? Coba mengorganisir sesuatu belajarnya bagaimana itu? Belajarnya dengan mengumpulkan pertanyaan atau merumuskan hipotesis. Siswanya diapakan itu apa ya semua atau gimana tuh? Bisa diperjelas? Bisa Eh, diperjelas? ya, melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai. Coba keterangannya di mengarahani siswa untuk belajar itu apa ya? Coba dipastikan dulu. Maksudnya apa? Oh, Ya, bentar. ah, langkah PL. Organisasi siswa untuk belajar apa dulu? Melakukan kegiatan pengorganisasian maksudnya yaitu untuk menentukan siapa yang akan melaksanakan pembelajaran, tugas sesuai prinsip pengorganisasian dengan membagi tanggung jawab setiap personal. Sekolah dengan jelas Nah, sesuai dengan bidang, wewenang, mata pelajaran, dan tanggung jawabnya. nah, berarti kira-kira apa di situ yang akan Ibu lakukan? Mm-mm. Analisis siswa, tanggung jawabnya siswa apa, gurunya bagaimana itu menganalisis mungkin bisa dilakukan misalnya tadi mesti masalahnya kan misalnya sudah dirumuskan Iya, bagaimana iya, cara menjauhi gibah misalnya iya. gitu toh Oh iya, misalnya ya. iya, Nah, bagaimana ajaran Islam tentang gibah itu kan rumusan masalahnya toh. oh Anak iya, dan oh ya, nah terus terus masalah itu diapakan? Nah, misalnya mengarahkan siswa, apa gurunya menerangkan atau muridnya disuruh apa gitu diorganisir. Oh misalnya bisa silakan dibentuk kelompok-kelompok gitu dah biar iya. mereka bisa saling bertukar Oh iya, pikiran, iya, iya, gitu. iya, Itu. Nah, jadi, nah di situ di kelompok-kelompokkan apa nah, itu biar biar lebih jelas ya. iya, Apa yang di dibahas tiap-tiap kelompok. Nah, itu iya. tadi coba diskusikan tentang itu. Iya. Iya, iya, iya. Walaupun nanti jawabannya masih hipotetik, ya toh. Iya, Jadi, tapi di siswanya itu apa itu ibu mengatur siswanya seperti itu tidak iya.
sendiri-sendiri, tapi saya ingin karena ini apa itu harus berpikir, Baik. maka mungkin saya kelompok-kelompokkan gitu toh, Iya, misalnya. iya, Bu. Iya. Terus sesudah itu biar tadi apa yang ketiga langkahnya apa? Bimbing. Nah, pembimbing. Nah, tapi nanti di apa itu diperjelas dulu tugas tugas kelompok ini Iya, ini tadi kan mengorganisir gitu toh iya, peran gurunya apa? Oh, guru memberikan tugas kepada siswa untuk apa? Tiap iya, kelompok betina begini-begini. iya, Nanti bisa, nah difasilitasi misalnya untuk kan itu bisa dibaca buku iya, ini. Nah, gitu. iya, iya, Bu. Nah, dan nanti itu kan nah, anak kan bekerja toh Iya, mencari, merumuskan iya, apa jawabannya dan iya. seterusnya. Terus keempat apa? Yang keempat, mengembangkan. Kembangkan apa? Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, gitu. Presentasi Apa ya, Bu, coba? ya. Ah, Ya, ibu apa di situ? Di modulnya ditulis apa? di modul saya Sudah ada apa? mengumpulkan Sudah mengumpulkan data. Mengumpulkan ada. data tentang pesan Islam menjauhi ghibah dan menumbuhkan sikap tabayun. Mengumpulkan data sudah dikumpulkan untuk apa? eh, Setelah dikumpulkan ya dipresentasikan terus apa Bu diinikan dalam Sudah kegiatan ditulis belum sehari-hari. itu? Sudah ditulis. Kak? Sudah ditulis eh di Sudah. modul ajarnya sudah ditulis. Sudah. Nah, itu ya langkah-langkahnya tadi sudah satu tahapan sudah ditulis. Sudah. Sudah. Yang belum yang PJP ya. Iya. Oh, ya, PJBL ya, memang direvisi, Bu. ya, ya, tidak apa-apa. Tapi Ya. maksudnya pola anunya itu sama. Oh, PJP itu satu, dua, tiga. Nanti tinggal Iya. diisi sesuai dengan apa konteksnya itu bicara gibah nanti Ya. apa produknya berupa. Nah, kalau pemecahan masalah ya ada masalahnya. Hmm. Masalah itu di kelompok. Sudah kelompok itu mengumpulkan data-data apa mencari jawaban itu terus dipresentasikan, gitu. Nah, iya, Bu. Terus dipresentasikan di evaluasi ya. Iya, evaluasi. Terakhir apa? Hah? Penganalisis terakhir menganalisis, Bu. Terakhir apa? Coba dibaca. Menganalisis Analisis menganalisis dan dan menginterpretasikan. Terus yang nah, terakhir mengambil kesimpulan. analisis, interpretasi tentang apa itu tadi? Menghindari gibah. Ajar, menghindari Gibah, gibah, iya. gibah. Nah, jadi jawabannya gimana untuk menghindari gibah? Jawabannya apa, Bu? Untuk menghindari gibah, Ah, ya, berkumpul dengan orang yang soleh, gitu. berkumpul dengan soleh, apalagi eh Ya tidak boleh materinya apa? kabur. Materinya, materinya sudah ada Materinya di ada. materi. Sebentar. Menghindari gibah caranya. Eh, Kan anak mencari dulu ya. iya, yang pertama, Nanti terus setelah dipresentasikan itu yang pertama apa? iya, berkumpul dengan orang yang soleh, terus menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci orang-orang yang suka menggunjing. Terus yang ketiga, berintrospeksi diri, melihat aib sendiri, gitu, Bu. Terus yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, berpikir positif. Itu kan baru menyebutkan ya Iya, caranya satu dua tiga itu kan bisa
jelaskan. Misalnya berpikir positif. Berpikir positif itu bagaimana toh? Iya, iya, iya. Hmm. Berpikir positif itu apa? Menghindari Peng- gibah Iya. dengan cara berpikir positif itu gimana? Berpikir positif itu eh, ya kita menolak dengan baik ketika ada seseorang yang memancing untuk membicarakan kejelekan orang lain gitu, Bu. Berpikir positif itu, misalnya gibah itu biasanya hal-hal negatif ya. Iya, Wah itu, mobilnya baru. Mungkin hasil ini gitu ya, nggak boleh ya. iya. Kalau berpikir positifnya gimana? Positif ya. Kalau berpikir positifnya eh Misalnya tadi, mobilnya baru. Nah, berpikir positif kita bagaimana? Itu kan bisa berpikir negatif toh. Nah, iya, apa iya. misalnya? Wah, itu. Eh, Nah, apa? Misalnya gimana ya? Oh, Ya, mungkin um, eh, dia karena bekerja keras jadi bisa beli mobil gitu mungkin. itu tuh kerja keras. Siapa tahu dapat hadiah dari apa kita kan tidak tahu. Nah, Iya, gitu tuh lebih baik iya, seperti itu daripada, oh itu, wah, rumahnya aja begitu. Nah, itu iya, menimbulkan dia. Nah, berpikir positifnya gitu. Nah, iya, kalau dia bekerja keras, ya siapa tahu dia itu dapat rezeki nomplok, itu kan iya, iya, positif. iya. Jadi tidak meneruskan untuk menggunjing. Nah, itu saya Kunci. kira tidak disebutkan, tapi perlu digali lagi. Toh. Nah, Iya, tergantung kepada anaknya. Jadi iya, diberi contoh-contoh yang iya, konkret. Misalnya tadi itu, nah itu ya. Kalau itu kan baru menyebutkan loh, satu, dua, tiga. Ini bisa di explore lagi pada saat misalnya nanti kan ada presentasi, ada kemudian simpulan, gitu. iya, Bu. Nanti, nah itu jadi panduan untuk PBL itu bisa dari langkah-langkahnya itu. Terus tinggal kita nulis di situ sesuai dengan apa materi tujuan yang akan kita capai. Ya, Eh, Nah, Ibu sudah belajar teori belajar ya. Teori belajar itu ada teori apa saja, Bu? ada Yang teori di behaviorisme, oh, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme. empat ya. Empat ya. Nah, bisa menjelaskan, Bu? Iya, Bu. Kalau untuk teori behaviorisme itu menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Menurut teori ini, pembelajaran adalah proses pengkondisian di mana respon individu terhadap stimulus diperkuat atau diperlemah melalui reward atau hadiah. Kalau itu Kalau di 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 kontekskan dengan hibah mm, gimana? ke proses berarti. Pernya- Pernyataan Ibu itu konkretnya apa? Kalau membahas gibah, gibah dari pernyataan Ibu itu tadi. Ke prosesnya. Ya, konkretnya, ada Ibu mau mengajar itu dari behavioris itu begini, begini, gini. Jadi kalau diterapkan dalam tujuan belajar ini tentang gibah ya, begini, begini, gini maksudnya. Gitu. Coba dijelaskan. Hmm. Kalau Sesuai menurut, dengan pernyataan Ibu tadi itu loh. Ya, ya, gimana? misalkan ketika kita menyampaikan materi gibah eh, kepada anak-anak, nah, bagaimana caranya supaya eh, si anak-anak ini tidak melakukan gibah gitu, tidak membicarakan atau menggunjing orang lain gitu, Bu.
Ya, Ya. ya. Jadi dengan cara eh, menekankan bahwa gibah itu tidak baik, layaknya kita memakan bangkai saudara kita gitu. Diberi Coba gambaran dibaca gambaran lagi. ya, Dibaca lagi. Biar, biar begini, gini ya. Coba. ya supaya kan di sini Baca. menekankan Ya, menekankan oh. pada perubahan perilaku ya Bu, Nah, ya behaviorisme. terus dibaca terus. Iya, Ya. menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. Nah, Jadi kita menekankan pada anak supaya anak ini berubah atas perilakunya yang tadinya suka menggunjing atau membicarakan orang lain. Bagaimana caranya supaya kita merubah si anak tersebut agar tidak eh, menggunjing orang lain gitu. nanti ada perubahan perilaku ya. Ya. Iya. Perubahan perilaku itu karena apa? Hmm. Karena kita memberikan arahan atau apa pesan-pesan Islam mengenai gibah, Dalam konteks teori tadi itu sebagai apa? ya Bu, Sti- Sebagai stimulus. stimulus ya toh. Iya. Terus sesudah itu apa tadi pernyataan Ibu? Eh, Respon individu stimulus reward Stimulusnya tadi apa? Stimulusnya apa? reward diperkuat atau diperlemah melalui reward. Stimulusnya apa tadi? Karena berubah dari mungkin dia sama gunjing, jadi Iya. tidak. Iya. Nah, berubah loh. Iya. Atau mungkin dari dia itu belum tahu pengertian menggunjing, jadi Jadi bisa tahu. menjelaskan Mhm. gibah itu adalah ini. Nah, Iya. anak itu sebetulnya tidak tahu gibah itu kalau tidak boleh. Saya ya hukumnya tidak tahu. Kemudian dia jadi Jadi nah, tahu. Ya. itu berubah. Perubahan itu bisa pada kognitif, afektif maupun psikomotoriknya dalam artian perilakunya, gitu. Ya. Kalau itu tidak. Terus stimulusnya apa? Sebaliknya. Stimulus respon gitu tau tadi? Oh iya. Stimulus respon tau? Nah, Iya. stimulusnya apa? Pengondisian di mana respon individu terhadap stimulus diperkuat. Jadi stimulus umpan balik, Bu? Stimulus ya. Biar anak itu jadi apa itu sebelum tahu hukum gibah terus tahu hukum gibah itu stimulusnya apa? Diberikan reward mungkin, Bu? Itu kan penguatan stimulusnya. Oh, oh, stimulusnya. Hmm. Stimulusnya apa? Guru misalnya ya. Coba pelajari halaman itu di buku itu. Nah, misalnya gitu toh. Itu kan memberi stimulus rangsangannya apa? Nih, atau gurunya menerangkan itu stimulus dari lingkungan. Dia menerima informasi itu. Nah, kalau misalnya nah itu kan stimulusnya, gitu. Responnya anak gimana? Sudah diterangkan misalnya gurunya. Oh, gibah ini terdapat di dalam Al-Quran surat apa? Surat Al-Hujurat. apa misalnya? Eh? Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat Ya, 12. Nah, ya. sesudah ada proses itu, ibu biar tahu respon anak kira-kira bagaimana? Responnya apa? Sudah belajar itu, nah, stimulusnya ya coba dicari itu di buku.
halaman ini nih coba apa itu stimulusnya. Dan nanti responnya bagaimana? Mungkin bisa dengan coba itu tadi tentang hibah ada di surat apa bisa. Anak bisa responnya apa misalnya? Gampang responnya apa, Bu? Kalau ibu memberikan stimulus berupa hibah itu dinyatakan Allah di surat apa ya? Responnya apa kira-kira? Kemungkinan respon anak apa? Akan mencari, Bu. Setelah mencari, mungkin membaca, ya, mengartikan, Responnya, mengartikan. nah, terus, nah, misalnya biar perilakunya tadi dia dia bisa menyebutkan apa surat ayat yang menyatakan tentang hibah. Kira-kira respon anaknya gimana? Kemungkinan respon anak gimana? Hmm, responnya mungkin ada yang senang, Oh, ya, Bu. respon kok, respon surat apa kok senang? Responnya, ya, surat Al-Hujurat. Ah, Ketika, surat surat Al-Hujurat, Bu. ya, Betul? iya, Bu. Masa? Luput sinyalnya. Oh, kan surat Al-Hujurat itu banyak ayat toh. Iya, Ya, suratnya sudah betul, tetapi masih harus disempurnakan gitu ya. Yuk, siapa misalnya yang bisa? iya. Nah, surat Al-Hujurat ayat 6. yang berapa? Ayat 6. Eh, Ayat 6. 6. Iya. 6 apa 12? Oh, 6 Ada, ya? Oh, ada 6. oh Kalau yang 12 dua apa belas tuh? itu gibah, Bu. Bahaya. Tadi kan Eh, makanya saya gibah toh. maksudnya tabayun. Maaf. Hah? Tabayun. Tabayun? Iya. Ayo. Oh, gibah 6 ya? Iya, Bu. Ayo coba diingat-ingat. Nah, itu kan stimulus lah kita. Hmm. Udah itu tadi itu 6. Nah, 12 misalnya saya bukan 12, separuhnya 12 berapa? 6 misalnya. Nah, ada betul, bagus. Itu adalah penguatan. Adalah Hmm. penguatan yang dengan verbal. Iya. Nah, itu namanya penguatan. Nanti kalau, aduh, saya bisa, anu ya, saat di, apa itu, diajar Bu Nur, misalnya saya bisa jawab anu Pertanyaan. hibah sudah jawabannya betul terus terus dikasih dikasih coklat misalnya itu penguatan hanya itu bisa Hmm. berupa benda maupun bisa disanjung. Nah itu kan akan penguatan itu nanti akan diulang kalau positif gitu. Waduh saya kemarin tuh wah, dia punya kesan mendalam. Kalau dari benefit begitu nanti terus yang penguatan yang positif itulah seperti kita misalnya oh kok ini berhasil berarti kan mau melakukan ya di samping eh, ya oke kalau penelitiannya Bu Nur itu judulnya apa PTK-nya PTK-nya. Bentar, Bu. judulnya apa. eh Implementasi interaktif word wall untuk meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik pada materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Kemampuan kognitif ya. Iya, Kemampuan meningkat, kognitif itu maksudnya apa. meningkatkan kemampuan kognitif. Hmm. Kemampuan kognitif itu maksudnya apa. Kemampuan kognitif itu ya yang materi-materi ini, Bu. Di landasan teorinya apa. Di landasan teori di penelitiannya itu ibu nulis apa saja Bentar, Bu. teori tentang apa. Landasan teori.
Di landasan teorinya di sini saya hanya menulis pengertian gibah dan dalil gibah serta pengertian tabayun dan dalil tabayun. Di teorinya, Ya Bu? di teorinya, di teori di PTK-nya. Iya, di kerangka teori, di landasan teori, Oh, nah yang mau ibu tingkatkan apa? eh, yang ingin saya tingkatkan Kemampuan kemampuan tadi. kognitif, iya, Nah, itu nanti diberi penjelasan kemampuan kognitif ini itu gini bla 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 gitu. Sudah, iya Bu, eh, iya Bu, kemampuan kognitif. Ya, itu ya belum ada ya. belum. Nah, dicantumkan. Oh iya, Kenapa itu perlu ditingkatkan? Sebabnya apa? iya. Kenapa perlu ditingkatkan ya Bu? Iya, sebabnya apa? Sebabnya, Nanti ditulis di latar belakang masalahnya. Sudah ada apa belum? oh di latar belakang. Oh di latar Iya. belakang harus ditulis ya Bu. Ya, sebabnya apa? Oh, kemampuan kognitif anak. Eh, karena begini-gini, maka perlu di anu. Nah, sebabnya apa kok begitu? Nah, mengapa misalnya saya memilih apa tadi itu? Ditingkatkan dengan cara apa tadi? Implementasi interaktif word wall untuk meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Apa itu? Interaksi interaktif, apa-apa itu di teorinya sudah ada belum? Ini tuh Bu sebenarnya memang belum pernah menggunakan metode ini word wall, cuman eh, untuk sekarang pingin gitu Bu Tidak menggunakan apa-apa. metode iya. Ah, ya, biar meningkat toh. Ya, Biar berupa meningkat kuis. toh. Ah, Iya. itu, nah itu di landasan teorinya ditulis. Oh iya iya iya. Ini tidak. Ada, Iya. Berarti sudah ada direvisi ya, Bu? belum? Belum. Sudah ada. Nah, ya itu kan tadi apa eh, apa itu tadi interaksi Iya. apa tadi Eh, itu. implementasi interaktif. Word Nah, word wall iya. Meningkatkan interaksi betul itu apa? Apa itu maksudnya? word metode, Bu. Metode belajar. Jadi Nah, nanti tulis berupa di situ. kuis. Ditulis, Iya. Oh, ditulis apa itu apa? hmm. Word itu apa? Iya iya iya. Apa-apa itu belum ya. Iya. Jadi tidak hanya tentang apa Materi itu ya. tentang materi, tentang juga itu Mm-mm. tadi Iya. kognitif itu Kemampuan apa. kognitifnya apa? Iya. Terus jadi Iya. itu ditulis di situ. Ya, Iya iya. belum ya. Belum, Bu. Hah? Kalau Oh yang ya, udah iya nanti ditulis ya. kognitifnya belum. Nah ya, Tulis. tambahkan nanti ya Iya. yang dimaksud itu Hmm. apa gitu ya. Masuknya ke landasan teori ya, Bu? Iya, Oh iya. 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 Judul apa yang diteliti, Iya. cara meningkatkannya bagaimana. Misalnya tadi kan cara meningkatkannya dengan apa itu metode belajar apa-apa gitu ya. Iya, iya. Nanti metode belajarnya itu ditulis. Metode ini adalah ini. Mungkin kelebihannya begini, begini, gini. Iya. Kekurangannya gitu. Ditulis di Oh iya. landasan teorinya. Belum Iya. ya? Belum, Bu. Nah, nanti ditambahkan ya. Iya. Nah, saya kira ini saya cukupkan terakhir Ibu menulis eh, menulis yang Al-Quran yang dibaca tadi ayat 30 saja Bu ya. Yang Ayat ditulis berapa? ayat 30 saja. Ayat 30 30. saja. Iya, Bu. Baik. Mm-mm. Ya, ya. Mungkin gitu Ibu. Iya, Apa Ibu Ibu. menulis silakan nanti kalau sudah selesai segera dikirim ke saya ya Bu. Iya, Bu. Ibu Untuk mohon ini maaf. Agak grogi. iya, Terima kasih bimbingannya, Ibu. ada apa-apa nanti yang kurang-kurang ditambahkan Iya, Bu. biar besok
Ya, lebih baik lagi ya. min Sudah ya. ditata tuh tadi. Ya, sudah, Ya, Bu. ya, ya, ya. Ya, Mungkin begitu, Ibu. Nah, iya, Ibu. sudah ya. Ya, Sudah paham ya yang ditulis. Ya. iya. Ya, kita akhiri, Ibu. Ini sudah jelang maghrib juga ya, gitu ya. Iya, sudah ini. Nah, kita, ya, ya, pas ya, Bu. Alhamdulillah, kita Alhamdulillah. apa, baca bersama. Atau kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Ibu sudah tuntas apa uji komprenya. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, saya pamit ya Bu. Iya, Bu. Ya. Bu, iya teh pami atos di stop. Iya, tos beres, Ibu tos keluar di stop. Recordingna. Asa aya. Ke gerak wong pilarian. Heeh, aya, aya. Oke, wong tinggal heula ieu nu habis stop we.